Pasca dilantik Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto memberikan pidato perdana yang membakar semangat rakyat, termasuk menyampaikan janji-janji untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam beberapa strategi. Lantas mampukah Menteri Ekonomi yang telah dilantik Prabowo Subianto merealisasikan ambisi besar dari pucuk pimpinan negeri ini? Kita akan ulas janji serta punggawa yang bisa diandalkan Prabowo untuk menjalankan target itu dalam 5 janji ekonomi Prabowo di pidato perdana. Sri Mulyani Bahlil siap eksekusi. Kita langsung ke slide yang pertama. Ojo dibanding-bandingke katanya. Tapi untuk melihat sesulit apa tantangan dari janji ini, kita lihat sebelumnya Presiden RI ke-7 Joko Widodo juga memiliki janji serupa di awal kepemimpinannya. Pasca 10 tahun berkuasa, menurut Bright Institute, Jokowi gagal menurunkan tingkat kemiskinan sesuai dengan target yang dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Memang terjadi penurunan tapi tidak sesuai target. Kita bisa lihat mulai dari 2015 di mana targetnya itu adalah 10% tapi realisasinya ternyata masih di 11,22%. Lalu di tahun berikutnya 2016 targetnya adalah 9,5% untuk angka kemiskinan. Tapi ternyata masih cukup jauh, masih di 10,86%. Lalu di tahun berikutnya 2017 dari target 9% yang tercapai ternyata realisasinya masih di 10,64%. Lalu di 2018 di saat targetnya menurun lagi jadi 8% ternyata yang tercapai 9,82%. Lalu di 2019 dari target 7,5% ternyata yang tercapai cuma 9,41%. Lalu langsung kita ke 2024 di saat targetnya 6 hingga 7%, tapi di bulan Maret 2024 saja ini masih di 9,03%. Apakah hingga akhir tahun bisa menyentuh 6 hingga 7% masih kita nantikan bersama. Tapi kalau kita melihat periode sebelumnya ini wajib menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Apakah menghilangkan kemiskinan ini berarti menjadikan kemiskinan dari angka 9%-an ini ke 0%? Nah, ini dibutuhkan koordinasi lintas kementerian tentunya untuk bisa mencapai target yang tinggi ini. Kalau kita membaca susunan kabinet yang baru saja dilantik, setidaknya mulai dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Sosial, hingga Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ini memiliki peranan utama untuk bisa mencapai target ini. Artinya mulai dari Erlangga Hartanto, lalu juga Saifullah Yusuf dan juga Muhaimin Iskandar, ini menjadi tokoh utama yang harus fokus meraih target ini. Tentu saja tantangannya akan sangat besar. Pertama, dari perubahan iklim yang diperkirakan akan meningkatkan frekuensi dan juga tingkat keparahan guncangan alam. Di tengah bencana seperti ini tanpa asuransi berpotensi menjebak rumah tangga miskin dalam siklus kemiskinan yang semakin tinggi. Juga ketergantungan penduduk miskin pada sektor pertanian. Sayangnya sektor pertanian kita belum terlalu produktif dan memberikan upah yang terlalu murah untuk mendukung kepala rumah tangga miskin yang menurut BPS sebesar 58,4% bekerja di sektor pertanian ini. Belum lagi kalau kita bergeser ke eksternal, perang geopolitik ini berpengaruh pada kemiskinan karena mempengaruhi inflasi, termasuk juga peningkatan harga BBM hingga pangan. Nah, terkait dengan harga BBM, pemerintah memang selalu memberikan subsidi. Namun pemerintah Prabowo Gibran rencananya akan mengubah skema subsidi ini. Kita akan cek slide berikutnya. Presiden Prabowo Subianto punya keinginan mengubah skema subsidi bagi masyarakat. Dalam pidato kenegaraan kemarin disampaikan bahwa dirinya akan meneliti data penerima subsidi dan mengubah skemanya secara langsung pada keluarga yang membutuhkan. Caranya dengan menggunakan teknologi digital untuk memastikan subsidi akan tepat sasaran. Nah, rencana ini menuai banyak respon dari ekonom. Salah satunya dari ekonom Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia, Yusuf Randi Manilat, yang mengatakan betapa pentingnya perbaikan data penerima sesuai nama dan alamatnya. Tanpa kesesuaian itu akan sulit memastikan subsidi bisa diterima tepat sasaran. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Burhanuddin Abdullah sebelumnya pernah menyampaikan subsidi energi lebih baik diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT. Namun cara ini juga banyak dikritik karena membentuk karakter yang malas dan kebergantungan pada masyarakat. Selama ini subsidi energi berkisar di 500 triliun rupiah. Namun penerimaannya belum efektif dan juga tepat sasaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan juga kementerian lembaga terkait lainnya harus bekerja keras untuk bisa mencapai tujuan mulia ini. Selain BBM, yang paling krusial bagi kaum miskin ini juga adalah pangan. Maka itu ini juga menjadi target yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato perdananya. Kita akan cek slide berikutnya.
Dalam pidato kemarin disampaikan target swasembada pangan dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Bahkan menurut Prabowo, Indonesia siap menjadi lumbung pangan dunia. Belajar dari COVID-19, memang kita tidak boleh menggantungkan pangan pada negara lain. Tapi sebesar apa tantangannya? Kalau menurut Rektor Institut Pertanian Bogor atau IPB Arif Satria, dibutuhkan inovasi di sektor pertanian agar produktivitas pertanian bisa melesat dari kisaran 5 hingga 6 ton per hektar menjadi 12 hingga 13 ton per hektar. Selama ini penyuluhan pertanian di daerah justru meredup. Padahal ini sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan inovasi terkini. Program makan bergizi gratis menurutnya meningkatkan semangat para petani. Sayangnya memang kita ketahui kesejahteraan petani ini selalu menjadi faktor yang sulit tercapai di negara kita. Kali ini akan menjadi tugas dari Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Pangan. Juga tentunya Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, tentunya dibantu juga dengan kementerian-kementerian terkait lainnya. Dan berikutnya terkait swasembada energi juga kemarin disampaikan pemerintah akan fokus untuk mencapai swasembada energi dan sektor energi baru terbarukan. Prabowo menyebut tanaman-tanaman dari pangan ini bisa dijadikan sumber energi. Namun tentunya untuk mencapai hal ini harus meningkatkan produksi tanaman tersebut dan juga menambah investasi untuk mengolahnya menjadi energi. Kita lihat target EBT di 2024, 19,49%. Tidak tercapai dan target di 2024 juga di awal tahun ini direvisi dari 23% menjadi 17%. Maksud kami di 2025. Nah ini memang tidak mudah menyelaraskan investasi dengan potensi yang ada, terutama di saat supply-nya belum stabil. Kita lihat contohnya bioetanol misalnya ya, yang dihasilkan dari tanaman tebu. Bagaimana mungkin kita bisa memanfaatkan untuk bioetanol di saat secara nasional supply gula kita saja untuk konsumsi ini masih mengharuskan impor karena tidak cukup untuk konsumsi dalam negeri. Nah ini menjadi tugas dari Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi juga Kepala Badan Penanaman Modal Rosan Ruslani dibantu juga dengan seluruh kementerian terkait. Berikutnya adalah hilirisasi. Ini yang melanjutkan yang selalu disampaikan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Data terakhir dari BKPM, realisasi investasi yang terbesar ini berasal dari kontribusi sektor mineral alias smelter yang jumlahnya mencapai 759,83 triliun rupiah. Artinya memang sudah banyak aliran dana asing yang datang untuk mendukung hilirisasi mineral di Indonesia. Sayangnya memang hilirisasi di sektor ini belum terbukti menetes hingga ke masyarakat golongan bawah. Sehingga tidak terlalu banyak menggairahkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Contohnya untuk sektor smelter nikel yang berpusat di Morowali, Sulawesi Selatan. Terbukti menurut data per Maret 2022, rasio penduduk miskinnya malah meningkat. Memang per Juni 2024 sudah terjadi pengurangan penduduk miskin di Sulawesi Selatan, tapi belum signifikan dengan adanya smelter yang dibangun di sana. Tanpa dukungan politik yang kuat, hilirisasi hanyalah sebuah fata morgana. Contohnya di Papua, di mana potensi konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan pertambangan juga menjadi tantangan, karena warga merasa tidak mendapat manfaat yang sepadan. Pemerintah wajib mengambil peran aktif memberikan regulasi yang tepat dan juga menjadi pengawas. Kebijakan fiskal juga harus dialokasikan untuk disalurkan pada pelatihan sumber daya manusia setempat agar mampu berpartisipasi dalam hilirisasi di sana. Lagi-lagi ini menjadi tugas besar bagi Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Penanaman Modal Rosan Ruslani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang yang tentunya harus dibantu dengan seluruh kementerian lainnya. Dan tentunya 5 janji ini dapat tercapai didukung dengan upaya penegakan hukum dan fundamental perekonomian. Presiden sempat menyampaikan akan fokus menangani korupsi dan kolusi di negeri ini. Sayangnya beberapa pengamat, mulai dari pengamat politik hingga pengamat hukum menilai yang disampaikannya kontradiktif dengan realita karena masih mempekerjakan menteri-menteri yang sempat terkait dengan kasus tindak pidana korupsi dan juga menteri-menteri di era Presiden ke-7 Joko Widodo yang kritiknya tidak pandai mengelola kekayaan negara. Profesor Dr. Firman Nur dari BRIN mengatakan yang disampaikan Presiden kemarin ini baru sebatas pidato dan realisasinya harus dibuktikan ke depannya. Lalu apakah janji hanya sekedar janji? Kita tunggu gebrakan selanjutnya.